saja. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Mom Faiz Kenji. Apa kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Dimurahkan rezekinya dan dipermudah segala seluruh urusannya. Amin. Pertama kalinya di sini aku mau mengucapkan terima kasih banyak sama teman-teman yang udah support dan dukung channel ini. Semoga channel ini bisa lebih tambah berkembang dan bisa tambah banyak dikenali semua orang. Dan di sini juga aku terus berusaha agar bisa membuat konten yang lebih baik dan yang lebih berguna untuk teman-teman di luaran sana ya. Oke, singkat cerita, alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku masih bisa share kegiatanku di siang hari ini. Nah, di siang hari ini aku kegiatan lagi menyulangi si Faiz ya. Nah, biasanya di sini aku kalau menyulangi si Faiz itu nggak lupa juga aku menonton video teman-teman ya. Karena kan kalau lagi menyulangi si Faiz atau anakku ini menunggunya itu sangat lama ya kan. Dia mengunyah nasi itu lama, jadinya aku agak sedikit jenuh, dan di sini aku memutuskan untuk menonton video teman-teman agar aku sedikit terhibur gitu ya kan. Nah, di sini video siapa saja sih aku tonton yang lewat di beranda aku, khususnya video kayak kita ini ya, konten A Day in My Life, khusus ibu rumah tangga yang riuh dengan kesibukannya setiap hari tapi selalu ikhlas melakukan aktivitasnya dengan penuh semangat. Oke, sudah selesai sulang menyulangnya. Di sini pun aku lanjut kegiatannya di dapur. Di sini aku lagi menuangkan tepung beras gitu ya. Di sini pun aku lagi mau buat cemilan-cemilan peyek kacang hijau ya teman-teman. Oke, di sini pun aku mau buat peyek kacang hijaunya itu agak banyakan gitu ya teman-teman, setengah kiloan gitu, jadi biar tahan dia lama gitu, nggak habis-habis. Karena cuman aku yang doyan di rumah ini peyek kacang hijau, ditambah lagi nanti aku mau kasih peyek kacang hijaunya ini untuk nenek aku ya. Dan sudah aku campur tepung berasnya dan tepung tapiokanya atau tepung kanjinya. Di sini mau aku aduk ratain dulu, dan semua perbumbuannya sudah aku selesaikan ataupun sudah aku siapkan ya teman-teman. Di sini langsung aja dulu aku campurkan bumbunya itu ke tepungnya. Setelah itu nanti perlahan-lahan aku masukkan airnya ya. Dan di sini pun biasanya aku kalau membuat peyek itu tepungnya harus dibanyakin dan airnya nggak boleh kebanyakan ya teman-teman. Jadi nanti kalau kebanyakan airnya itu bisa mengandung banyak minyak ya kan. Jadi peyeknya itu berminyak. Jadi di sini aku pas-paskan adonannya itu nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer gitu ya. Jadi sedang-sedang gitu. Nah, nggak lupa juga aku tambahin 1 butir telur ya agar rasanya itu lebih empuk dan lebih renyah gitu. Dan nggak lupa juga daun jeruk purut. Inilah yang membuat peyek itu wangi ya. Di sini pun aku menggunakan 10 lembar jeruk purut karena di sini aku kan membuat peyeknya itu banyak ya. Jadi biar dia wangi dan juga tampilan dan modelnya nanti bisa cantik gitu setelah nanti digoreng ya. Nah, di sini adonannya pun udah selesai aku aduk-aduk. Setelah itu aku masukkan juga kacang hijau yang udah aku rendam 1 malaman dan sudah pas banget ya, nggak keras banget dia. Nah, di sini pun aku menggunakan kacang hijaunya itu 1/4 gitu ya teman-teman. Jadi 1/4 itu kalau udah direndam itu jadinya banyak karena dia udah agak mengembang gitu ya kan. Nah, inilah tampilan adonan yang aku bilang tadi, nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer banget ya. Nah, di sini tadi udah aku campurin juga perbumbuannya kayak garam, penyedap rasanya, semuanya lah itu ya kan, udah pas. Jadi kualinya udah juga aku panasin minyak, udah panas banget minyaknya. Langsung saja aku goreng peyeknya ya teman-teman. Nah, beginilah cara menggoreng peyek ya. Nah, mungkin semua teman-teman udah pada tahu ya kan, tapi beginilah caraku menggoreng peyek biar supaya dia lebih renyah dan lebih empuk ya, nggak keras ataupun nggak alot gitu ya.
Oke, di sini pun aku bolak-balik peyeknya ya teman-teman agar matangnya itu merata. Jadi di sini aku skip aja pergorengannya. Tara sudah masak. Beginilah hasil masakannya ya. Nggak terlalu kecoklatan gitu warnanya. Yang penting dia udah rapuh ataupun udah masak gitulah ya kan. Nah, di sini tahap kedua penggorengannya, dan di sini nanti aku skip aja penggorengan peye ini ya teman-teman, karena proses penggorengan peye ini lama ya, apalagi kualinya yang enggak terlalu besar, jadi memakan waktu yang lama. Nah, di sini aku skip aja nanti videonya, nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti kalau videonya kepanjangan takutnya teman-teman kasihan gitu menontonnya, durasinya terlalu panjang. Nah, udah selesai aja goreng peyeknya. Inilah hasil goreng peyekku setengah harian. Hasilnya satu nampan kayak gini, banyak banget ya teman-teman. Jadi ini nanti aku tunggu kering ataupun aku tunggu dingin gitu, baru nanti aku pindahin ke toples gitu ya. Nah, ini hasilnya cantik dan sangat rapuh ya teman-teman. Nah, dan hasilnya pun cantik dan bebas minyak gitu ya teman-teman. Di sini pun aku udah biasa juga sih buat peyek, jadi udah agak paham gitu ya membuat peyek kacang hijau. Dan di sini pun aku skip aja videonya. Peyeknya pun udah dingin dan udah kering juga. Langsung saja aku pindahin ke toples ini ya teman-teman. Dan ini dapat dua toples, satu toples besar dan satu toples sedang gitu ya. Nah, di sini toples yang hijau ini nanti untuk aku di rumah gitu ya. Tahan sih ini untuk setengah bulan untuk cemilanku gitu di rumah ya teman-teman. Nah, toples yang merah itu nanti, yang sedang itu nanti mau aku kasih nenek aku biar adalah cemil-cemilannya di rumah gitu. Biasanya sih aku buat-buat kayak tela-tela gitu sama dia. Jadi kali ini yang berbeda, peyek, biar supaya agak renyah gitu makannya dan bisa juga jadi kawan nasi ya. Nah, di sini pun hati aku udah aman, udah ada cemilan di rumah. Biasanya sih aku kalau nggak selera makan nasi di situ, aku pun langsung makan cemilan kayak gini, kayak kerupuk-kerupuk, ketimbang aku makan-makan yang kayak roti-roti gitu ya teman-teman. Biasanya sih aku suka yang kayak keripik-keripik daripada kayak cemilan-cemilan roti-roti gitu. Oke, sudah selesai kegiatan peyek rempeyeknya. Di sini pun aku mau unboxing semalam belanja budget yang 200 ribuan itu ya teman-teman. Nah, di sini pun semalam aku itu ada belanja di grosir ataupun kayak di pabriknya gitu langsung. Karena harganya itu terjangkau dan sangat murah sekali, harga pabrik memang ya teman-teman. Dan di sini pun toples-toples ataupun kayak bingkai yang aku buka ini cuman harga 15 ribuan. Jadi aku ambil dua karena ada foto yang belum dibingkai gitu. Nah, di sini pun juga aku ada langsung ambil keranjang dua gitu. Dan di sini harga keranjangnya itu 9 ribuan gitu. Jadi aku ambil dua, semua serba pink ya teman-teman. Jadi di sini aku mau menekatkan hati membeli semua perintilan warna pink karena aku suka warna pink dan harganya ini sangat murah-murah. Dan di sini aku bukan niat untuk boros ya teman-teman, melainkan ini kebutuhanku bukan keinginanku. Jadi semua barang-barang ini belum ada aku punya, jadi mau aku buat untuk tempat-tempat segala kebutuhanku di dapur gitu ya. Nah, di sini juga tadi aku ada beli toples yang 3 biji itu, toples pink juga harganya 6 ribuan. Jadi aku beli 3, dan yang toples kecil yang wadahnya itu berwarna putih kecil dan itu harganya 3 ribuan ya. Setelah itu juga aku ada beli wajan ataupun kuali yang ukurannya itu 20 cm. Itu kualinya berbahan besi ataupun aluminium gitu ya teman-teman. Jadi itu agak berat, dan di situ semalam harganya 63 ribuan. Setelah itu juga aku ada beli sabut berus kamar mandi harganya 5.000, dan juga aku ada beli cempal keset gitu. Dan di situ nanti aku masih bingung mau menggunainnya di lantai atau di kayak meja gitu, karena ini sangat bagus menurut aku, nggak cocok untuk di lantai. Jadi nanti mau aku taruh di kayak meja gitu ya, untuk alas-alas tah apalah gitu ya kan. Dan nggak lupa lagi di sini, inilah awal kenapa aku mau ke grosir, tempat belanja gitu. Inilah hasil berburuku, aku mau cari rak dapur gitu karena aku belum mempunyai rak bumbu kayak gini ya teman-teman. Jadi
aku kalau membeli di online gitu takutnya nanti patah dan pecah gitu ya. Jadi aku memutuskan membeli di tempat belanjaan langsung gitu ya, tempat belanjaan offline. Nah, disinilah budget aku sekitaran harga 180 ribuan gitu ya teman-teman. Aku membawa uang 200 ribu juga ada kembaliannya 20 ribuan gitu ya. Masya Allah. Jadi kembaliannya itu bisa aku tabung lagi ya. Dan di situ juga budget aku yang 200 ribuan itu sisa belanjaan aku ya teman-teman, sisa uang belanja aku. Jadi di sini aku bukan ada unsur boros kayak gitu ya. Melainkan di sini aku membeli kebutuhanku bukan keinginanku. Boleh membeli keinginan tapi harus kita pikir dua kali dulu ya supaya kita bisa menghandle semua barang-barang dan bisa terbebas dari hutang kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi kegiatanku mencuci piring di halaman ataupun di teras rumah gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku memutuskan untuk mencuci piring di teras karena piringnya udah menumpuk banyak. Satu hari dari pagi aku nggak ada cuci piring dan ini sore harinya aku mencuci piring di teras. Kalian nanti setelah selesai aku mencuci piring ini aku mau menggesek-gesekkan lantai halaman ini karena udah licin dan banyak lalat gitu. Jadi aku setelah cuci piring ini nanti mau aku bersihin halaman teras ini ya. Entah kenapa di sini aku masih seneng aja nyuci piring di bawah, padahal di sini aku udah punya wastafel tempat cuci piring. Entah kenapa ya kan, kalau piring kotor itu rasanya males aja nyuci di wastafel gitu, ribet gitu, sempit ya kan. Jadi aku memutuskan senangnya gitu nyuci di bawah gitu aja ya kan. Nanti kalau ada rezeki bisalah dibuatkan tempat cuci piring di dapur yang bisa kayak duduk ataupun nyuci piring di bawah gitu ya teman-teman. Jadi kaki ini pun gak pegel ya kan, bisa duduk pakai dingklik ataupun kursi pendek kayak gitu. Oke, singkat cerita udah selesai aja cuci piringnya. Di sini pun aku langsung menyiramin halaman ini, langsung aku kesek-kesekkan. Dan tadi ada drama sapu patah pula itu ya kan, karena sapunya udah lapuk, udah lama juga karena seringan di luar kena air jadi dia lapuk. Nah, di sini patah lagi padahal tadi udah aku sambung. Alhasil nggak bisa, yang dapatnya tangan aku itu koyak kena karatan besinya itu ya teman-teman. Jadi tangan aku itu berdarah. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya kan. Karena sapunya nggak bisa lagi digunain, jadi di sini aku menggunakan sapu lidi untuk menggesek-gesek ataupun menggosok-gosok lantai halamannya ini ya. Dan di sini tangan aku udah perih dan sakit banget ya teman-teman karena goresan tangkai sapu itu tadi, karena kan tangkainya itu berbahan aluminium jadi tajam gitu, kena ke kayak tangan telunjuk aku. Jadi apalah daya, kerjaanku belum siap. Jadi tetap aja aku kerjain, aku lanjutin semua pekerjaan ini biar cepat selesai dan bisa nanti aku obatin gitu pakai betadin ya. Nah, ini udah selesai aja mau menyapunya ataupun membersih halamannya. Tinggal aku kutipin sampahnya. Setelah itu aku sapukan juga nanti keluar sampah-sampahnya ataupun bekas pasir-pasirnya teman-teman. Karena kalau nggak satu harian aja aku siram halaman ini, pasti langsung banyak pasir ataupun banyak debu gitu ya. Nah, di sini pasir ini yang bawain kayak ayam ataupun kucing-kucing gitu ya teman-teman. Jadi kalau nggak disiram gitu, ya udahlah kotor ataupun banyak lalat gitu ya. Soalnya kayak kotoran ayam gitu pun bisa dihinggapin sama lalat gitu ya. Jadi di sini pun aku harus setiap hari menyiramnya karena inilah ya kan, tidak ada pintu pagar aku gitu. Jadi disinilah aku siap-siap untuk membersihkan setiap hari halaman teras ini ya kan. Dan di sini pun jam udah menunjukkan jam 6 sore gitu ya teman-teman. Semua kerjaanku udah selesai, tinggal istirahat dan tinggal mandi gitu ya. Nah, di sini pun setelah selesai menyapu-nyapu, nggak lupa juga aku angkat ambal hitamku itu karena tadi aku jemur ya. Nah, sampai sini dulu kegiatan aku ya. Semoga dengan menontonnya video aku ini teman-teman jadi tambah lebih semangat melakukan segala aktivitasnya ya. Jika ada kritik dan saran boleh kali disampaikan. Aku pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.